Halo teman-teman, gimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu ya. Nah, pada video kali ini Adi akan mereview film Doraemon yang berjudul Robot Kurcaci. Tapi sebelum masuk ke alur cerita, buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu biar nggak ketinggalan video review film Doraemon terbaru lainnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja ke alur ceritanya. Film dimulai dengan diperlihatkan Ibu Nobita yang membangunkan Nobita yang sedang tertidur. Kemudian Ibu Nobita memarahinya karena dia tidur pada siang hari. Nobita pun kemudian terbangun dan enggak lama kemudian dia tertidur lagi. Wah, cepet banget ya Nobita tertidurnya. Kemudian Ibu Nobita memarahinya lagi dan menyuruh Nobita untuk segera mengerjakan PR-nya. Nobita kemudian duduk di meja belajarnya sambil melamun. Kemudian datang Doraemon yang menyadarkannya. Ternyata Nobita melamunkan cerita tentang si pembuat sepatu. Nobita kemudian mengeluarkan buku yang menceritakan tentang pembuat sepatu itu. Ternyata buku itu berjudul Pembuat Sepatu dengan Kurcaci. Jadi ceritanya pembuat sepatu itu sedang sakit. Kemudian pada saat tengah malam para kurcaci keluar dan mengerjakan pekerjaan si pembuat sepatu itu. Nobita kemudian berhayal seandainya ada alat yang bisa membantu pekerjaannya di saat dirinya tertidur. Kemudian Doraemon menjawabnya, ternyata ada alat yang dipikirkan oleh Nobita itu, yaitu kotak kurcaci. Jadi cara kerjanya yaitu ketika Nobita akan tertidur, dirinya cukup memencet tombol di sana dan para kurcaci akan mengerjakan pekerjaannya saat Nobita tertidur. Nobita kemudian senang karena kurcaci itu akan membantunya. Namun Nobita sedikit ragu apakah para kurcaci itu bisa mengerjakan PR-nya. Kemudian sebelum Nobita mencoba ke PR-nya itu, dirinya akan mencoba ke yang lain dulu. Nobita kemudian keluar menuruni tangga dan bertanya kepada ibunya apakah ada pekerjaan yang harus Nobita kerjakan. Namun ibunya bilang tidak ada pekerjaan untuk Nobita yang harus dikerjakan. Karena jika Nobita mengerjakannya akan berakhir dengan kacau, kata ibunya. Akhirnya ibunya memberikan sebuah pekerjaan kepadanya karena Nobita terus memaksa. Ternyata pekerjaannya yaitu membersihkan sepatu. Nobita dan Doraemon kemudian duduk di dekat kumpulan sepatu dengan membawa alat tadi. Namun Doraemon bilang kalau alat itu akan berfungsi jika Nobita tertidur. Di sana Nobita kemudian menunjukkan bakatnya yaitu tertidur dengan sangat cepat. Doraemon pun kagum karena Nobita ternyata bisa tidur dengan sangat cepat. Tiba-tiba keluarlah para kurcaci dari alat Doraemon itu dan langsung membersihkan sepatu yang ada di sana. Ibu yang melihat sepatunya sangat bersih pun memuji Nobita karena sepatunya terlihat seperti baru. Padahal yang membersihkan sepatunya itu adalah kurcaci, bukan Nobita. Karena kita tahu Nobita dari tadi hanya tertidur aja. Nobita dan Doraemon kemudian keluar dari rumah dan mereka tidak sengaja melihat Shizuka. Nobita kemudian bertanya apa yang sedang Shizuka lakukan. Ternyata Shizuka kebingungan bagaimana caranya untuk memotong rumput yang lebat ini. Tentu di sana Nobita langsung beraksi dengan membawa alat Doraemon itu. Seperti biasa, Nobita harus tertidur sebelum pekerjaan para kurcaci itu dimulai. Dan Nobita lagi-lagi bisa tertidur dengan sangat cepat. Kemudian para kurcaci itu keluar. Para kurcaci itu kemudian berbaris dan langsung memotong rumput Shizuka dengan sangat cepat dengan bergotong royong. Shizuka yang melihatnya pun sangat takjub karena rumputnya sudah menjadi rapi. Tentu di sana Shizuka memuji Nobita dan berterima kasih kepadanya dan hal itu membuat Nobita menjadi malu. Nobita kemudian berjalan lagi bersama Doraemon. Dari kejauhan terlihat Suneo dan ayahnya dan juga terlihat mobilnya yang bagus. Ternyata mobil Suneo sedang mogok. Lalu ayah Suneo kemudian meminta tolong kepada Nobita untuk memperbaikinya. Tapi Suneo tidak yakin kalau Nobita bisa memperbaiki mobilnya.
Lalu Nobita menjawab kalau itu sangatlah mudah dan dengan tidur pun dia bisa memperbaikinya. Suneo yang tidak percaya marah kepada Nobita dan bilang kalau mobil itu harganya mahal dan Nobita jangan main-main. Nggak lama kemudian, Nobita kemudian berbaring di kolong mobil milik Suneo itu. Dan di sana dia tertidur dan kemudian keluarlah kurcaci yang langsung bersiap memperbaiki mobil Suneo. Suneo di sana merasa keheranan, begitupun ayahnya. Lalu datanglah Giant yang menanyakan sedang apa mereka di sini. Suneo menjawab kalau dirinya sedang melihat Nobita yang sedang memperbaiki mobil. Nggak lama kemudian, mobil yang tadinya mogok sekarang sudah bagus lagi. Tentu di sana Giant kagum kepada Nobita karena Nobita bisa memperbaiki mobil yang mogok. Tentu di sana Giant ingin meminta tolong kepada Nobita untuk membetulkan mesin cucinya yang rusak. Begitupun teman-temannya yang perlu juga memerlukan bantuan oleh Nobita. Nobita kemudian memperbaiki satu persatu alat yang rusak, dimulai dari mesin cuci, kulkas, bahkan memperbaiki penyedot debu hanya dengan tertidur saja. Nobita dan Doraemon kemudian pulang larut malam dengan sangat kelelahan. Nobita yang sampai di rumah disambut oleh ibunya yang sudah marah karena pulang terlalu malam. Nobita kemudian menjelaskan kalau dirinya sudah membantu banyak orang. Lalu saat makan, ibunya bertanya bagaimana PR Nobita. Nobita menjawab kalau ibunya jangan khawatir karena dia bisa mengerjakannya hanya dengan tidur saja. Lalu saat akan tidur, Nobita berbicara kepada para kurcaci untuk membantunya mengerjakan PR ketika dia tertidur. Nobita pun menuju ke tempat tidurnya, namun dirinya sekarang malah kesusahan untuk tertidur. Doraemon yang mendengar Nobita tidak bisa tertidur pun merasa khawatir. Akhirnya di akhir film, Nobita hanya pasrah dan mengerjakan PR-nya secara manual saja. Dan film pun selesai. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton di channel ini. Jangan lupa klik subscribe dan nantikan video review film Doraemon terbaru lainnya. Dadah. Kemudian dilanjutkan dengan film kedua yang berjudul Asen Kakin. Film dimulai dengan memperlihatkan Doraemon yang sedang tertidur dan di bawahnya ada Nobita yang sedang membaca komik sambil tertawa. Tiba-tiba Nobita terkejut karena ibunya memanggilnya. Dan ketika ibu Nobita masuk ke dalam kamar Nobita, ibu Nobita tidak melihat Nobita di dalam kamar. Padahal sebelumnya ibu Nobita mendengar suara Nobita. Ternyata Nobita kabur menggunakan baling-baling bambu. Nobita menggerutu sendiri karena dia sedang menikmati hari minggunya. Dari arah berlawanan terlihat ada sebuah mobil yang sedang melaju dengan cepat. Nobita yang sedang berlari dan tidak fokus melihat jalan pun terkejut hingga terjatuh. Ternyata itu adalah mobil remote milik Suneo. Suneo yang melihat kejadian itu pun langsung menghampiri mobil remote-nya dan meminta maaf kepada Nobita. Suneo berkata dia baru saja membeli model terbaru dari mobil remote-nya. Nobita yang mendengarnya pun jadi ingin meminjam mobil mainan tersebut kepada Suneo. Mendengar permintaan Nobita, Suneo langsung menolaknya. Suneo bilang bahwa dia tidak akan meminjamkan mobil remote-nya kepada orang seperti Nobita. Dan akhirnya Suneo berlalu meninggalkan Nobita sendiri dengan perasaan kesal. Nobita yang ingin sekali mobil mainan itu pun langsung berlari sambil menangis memasuki rumahnya. Di ruang TV, Nobita memohon kepada papanya bahwa dia ingin dibelikan mobil remote. Kemudian papa Nobita menceramahi Nobita jika dia berpikir bisa mendapatkan mobil remote itu dengan mudah, maka Nobita salah besar. Papa Nobita pun bercerita bahwa sejak masih kecil Papa Nobita mengantarkan koran untuk mendapatkan uang agar bisa meraih apa yang diinginkan, sehingga itu memerlukan usaha yang besar. Papa Nobita yang sedang bercerita pun akhirnya ditinggalkan oleh Nobita secara diam-diam dan Nobita pun menaiki tangga menuju ke kamarnya. Nobita yang sudah di kamarnya pun mengeluh kepada Doraemon bahwa dia malah diceramahi oleh papanya. Akhirnya Doraemon memberikan solusi kepada Nobita. Doraemon mengeluarkan Asen Kakin dari dalam kantong ajaibnya. Doraemon berkata bahwa Asen Kakin itu adalah alat untuk mengajarkan kesenangan bekerja. Doraemon menawarkan kepada Nobita jika Nobita ingin bekerja dengan keringat di dahi, alat itu dipasangkan di dahinya. Dan ketika berkeringat saat bekerja, maka Nobita akan mendapatkan upah. Nobita yang mendengar penjelasan Doraemon pun masih tidak percaya. Akhirnya Doraemon dan Nobita pun pergi ke halaman belakang yang terdapat rerumputan.
Doraemon memberi saran pekerjaan pertama kepada Nobita, yaitu Nobita mencabuti rumput terlebih dahulu. Nobita pun menuruti perkataan Doraemon dan dia langsung mencabuti rumput yang ada di sekitarnya. Saat sedang mencabuti rumput-rumput, Nobita sudah merasa kepanasan dan keringatnya pun sudah mulai berjatuhan dari dahinya. Ketika keringat Nobita terjatuh, asen kakin yang Nobita pakai di dahinya pun mengeluarkan suara, berkedip dan garis kotaknya sedikit terisi oleh warna merah. Saat Nobita menyebut ingin minum jus, tiba-tiba di hadapan muka Nobita muncul sebuah kaleng jus. Nobita yang melihatnya pun terkejut dan seketika garis kotak berwarna merah yang tadi terisi sedikit itu tiba-tiba menyusut. Doraemon akhirnya menghampiri Nobita, lalu Doraemon menjelaskan bahwa sesuatu yang Nobita inginkan maka akan keluar dengan sendirinya. Nobita pun meminum kaleng jus tadi dengan perasaan senang. Doraemon pun berkata karena Nobita tadi sudah bekerja sampai berkeringat sehingga rasa dari jus tersebut lebih enak. Mendengar itu, Nobita menjadi tambah bersemangat untuk mendapatkan mobil remote yang dia inginkan. Selanjutnya, Nobita menghampiri ibunya dan bertanya apa ada yang bisa Nobita bantu. Ibu Nobita menjawab tidak ada yang perlu dibantu, tetapi Nobita masih tetap ingin membantu ibunya sehingga itu membuat ibu Nobita merasa aneh. Karena mendengar pembicaraan istri dan anaknya, Papa Nobita akhirnya menyuruh Nobita untuk mengantarkan surat ke kantor pos. Nobita akhirnya menerima perintah papanya dengan sangat semangat dan senang hati. Papanya pun menawarkan uang kepada Nobita, tetapi Nobita menolak karena dia sudah memakai asen kakin. Dengan semangat, akhirnya Nobita berlari menuju kantor pos. Dan di tengah perjalanan, Nobita merasakan lagi keringatnya sudah mulai berjatuhan dari dahinya. Setelah selesai mengantarkan surat ke kantor pos, Nobita berkaca pada sebuah mall baju dan melihat warna merah pada garis kotak yang ada di asen kakin tersebut mulai terisi. Tiba-tiba Nobita mendengar namanya dipanggil oleh Shizuka dan ternyata itu adalah Shizuka. Shizuka pun akhirnya menghampiri dan bertanya Nobita sedang melihat apa. Nobita menjawab tidak melihat apa-apa. Dan seketika Shizuka memuji keindahan sapu tangan yang ada di depan toko tersebut. Nobita yang melihatnya pun berharap dia bisa memberikan Shizuka sapu tangan tersebut. Dan secara ajaib keinginan Nobita pun terwujud. Garis kotak berwarna merah yang ada pada asen kakin tersebut seketika menyusut kembali dan Nobita pun menyadarinya. Nobita memanggil Shizuka dan langsung memberikan sapu tangan yang Shizuka inginkan. Shizuka melihat Nobita memberikan sapu tangan itu seketika terkejut dan berterima kasih kepada Nobita. Tetapi Shizuka masih merasa malu-malu menerima sapu tangan yang diberikan oleh Nobita. Setelah kejadian bersama Shizuka, Nobita sudah berada di dalam kamarnya dan dia masih berharap bisa mendapatkan mobil remote yang dia inginkan. Akhirnya Nobita melakukan kegiatan yang berkeringat lagi. Nobita yang mengawalinya dengan meminum banyak air, kemudian berendam di suhu yang panas. Selanjutnya, Nobita memakan mie yang masih panas. Nobita melanjutkan lagi dengan naik turun tangga tetapi memakai baju yang tebal. Doraemon yang melihat Nobita dari berendam sampai naik turun tangga itu hanya bisa terdiam. Nobita yang sudah merasa sangat berkeringat pun tiba-tiba terkejut melihat asen kakin yang sedari tadi dia pakai itu tidak mengeluarkan garis kotak berwarna merah lagi. Doraemon yang mendengar Nobita seperti itu kemudian memberitahu bahwa garis kotak berwarna merah tersebut hanya yang dihasilkan ketika bekerja saja. Nobita merasa sia-sia telah melakukan kegiatan sebelumnya. Di luar rumah, Nobita berharap ada cara yang lebih mudah untuk mendapatkan garis kotak berwarna merah yang ada pada asen kakin tersebut. Di tengah perjalanan, Nobita melewati rumah Giant dan bertemu dengan ibu Giant yang sedang kesal karena mencari Giant yang seharusnya mengantarkan barang. Sampai akhirnya Nobita melewati taman dan melihat Giant sedang tertidur di sana. Nobita seketika memiliki sebuah ide. Ternyata Nobita memasangkan asen kakin tersebut ke dahi Giant lalu berlari memberitahu ibu Giant bahwa Giant sedang tertidur di taman. Seketika ibu Giant langsung berlari menghampiri Giant lalu membangunkan Giant. Giant yang sedang tertidur pun akhirnya terbangun dan terkejut melihat ibunya. Ibu Giant bertanya dengan nada yang kesal mengapa Giant lupa mengantarkan barang. Akhirnya Giant langsung berdiri dan berlari menuju tokonya. Nobita yang melihatnya pun langsung merencanakan sesuatu. Doraemon yang sedang memakai baling-baling bambu melihat Nobita dari atas dengan sangat marah. Akhirnya Giant mengantarkan barang tokonya dengan sangat cepat menggunakan sepedanya. Sampai garis kotak berwarna merah pada asen kakin yang menempel di dahi Giant seketika terkumpul dengan sangat cepat.
Nobita yang sedang menyaksikan itu merasa senang. Giant pun akhirnya beristirahat dan berhenti di sebuah mesin minuman. Tetapi karena Giant menyebut keinginannya yaitu jus, seketika sebuah kaleng jus sudah berada di depannya. Giant pun terkejut dan langsung meminum kaleng jus tersebut. Selanjutnya perut Giant berbunyi dan Giant sudah merasa sangat kelaparan. Giant akhirnya ingin makan semangkuk katsudon dan seketika keinginannya pun terwujud. Giant menambah lagi keinginan yaitu ingin makan hamburger dan bakpao juga. Nobita yang melihat Giant yang sedang meminta keinginan pun terkejut. Giant yang sudah merasa kenyang dengan makanannya pun akhirnya menyadari ada alat aneh yang menempel di dahinya. Tetapi dia tidak memperdulikan alat itu. Dia langsung membuang dan meninggalkannya di tempat. Seketika Nobita langsung menghampiri dan mengambil asin kakin tersebut. Nobita sedih karena dia harus mengulang kembali dari awal untuk mengumpulkan garis kotak berwarna merah itu. Nobita menyalahi Giant dan tiba-tiba Giant datang dan memukul Nobita karena Nobita telah berulah kepada Giant. Kemudian Giant pergi begitu saja meninggalkan Nobita. Nobita mengeluh sendiri karena sepertinya dia tidak bisa mendapatkan mobil remote yang dia inginkan. Seketika Doraemon datang memakai baling-baling bambu dan memarahi Nobita. Tiba-tiba mobil remote berhenti di hadapan Nobita dan Doraemon. Ternyata mobil remote itu milik seorang anak kecil yang bangga karena telah mendapatkan mobil remote tersebut dari hasil kerjanya sendiri. Nobita yang melihat anak kecil tersebut diberitahu oleh Doraemon bahwa dia harus mencontoh perbuatan anak kecil itu untuk mendapatkan mobil remote. Akhirnya Nobita melakukan pekerjaannya seperti mengepel rumah, mengambil sampah, membersihkan bak mandi, memijat papanya, mencuci piring, membawa belanjaan sampai akhirnya garis kotak berwarna merah yang ada pada asin kakin tersebut sudah terisi dengan penuh. Dengan lantang Nobita menyebutkan keinginannya yaitu mobil remote dan secara langsung keinginannya pun tersebut terwujud. Nobita dan Doraemon pun akhirnya berpelukan dan merasa terharu. Doraemon meminta maaf kepada Nobita karena sudah terlalu keras kepadanya. Tetapi itu semua demi Nobita. Nobita pun berterima kasih kepada Doraemon karena jika tidak ada dirinya, Nobita akan menyerah duluan. Akhirnya Nobita dengan sangat senang bisa memainkan mobil remote-nya. Tetapi di tengah-tengah bermain dengan mobil remote-nya, Nobita dan Doraemon melihat anak kecil yang mereka temui sebelumnya itu sedang menangis. Nobita dan Doraemon bertanya, ternyata mobil remote anak kecil itu rusak dan hancur. Nobita yang melihat anak kecil itu menangis tiba-tiba memberikan mobil remote-nya kepada anak kecil tersebut. Doraemon dan anak kecil itu terkejut. Akhirnya anak kecil itu berterima kasih kepada Nobita. Doraemon yang bertanya perasaan Nobita. Nobita menjawab dia akan bekerja dengan keringat di dahi lagi. Hal itu membuat Doraemon merasa terharu. Keesokan paginya, Doraemon membuka jendela dan mengajak Nobita dengan semangat untuk mendapatkan mobil remote lagi. Tetapi Nobita merespon dengan malas karena dia merasa sangat mengantuk dan bertanya kepada Doraemon apakah ada alat yang bisa mengeluarkan apapun hanya dengan tidur, karena Nobita tidak ingin memakai asin kakin. Doraemon yang mendengar hal itu seketika kesal dan berteriak bahwa tidak ada alat seperti itu. Di akhir film, Doraemon memarahi Nobita karena Nobita kembali menjadi sangat malas. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton di channel ini. Jangan lupa klik subscribe dan nantikan video review film Doraemon terbaru lainnya. Dadah.